Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas Links Purwakarta dan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang saat ini sedang menonton video saya. Jadi begini, tadi malam atau malam minggu tadi kan biasanya suka ada kongko bareng Slim STC, Slim Developer. Nah tadi itu sekalian juga setelah kobarnya itu ada release party untuk Slim 9.2. Yo, what's up? Selamat datang. Bentar ya. Agak kaget juga karena nggak ada berita-berita sebelumnya, apa karena saya kurang update gitu ya. Nah tapi intinya ternyata sekarang udah rilis Slim 9.2 dan bisa teman-teman download di GitHub di sini. Nanti link downloadnya bisa saya share di deskripsi ya, biar nggak mengurangi waktu durasi. Kita langsung explore di sini, kita review apa aja sih fitur-fitur terbarunya dari rilis terbaru Slim 9.2.0 ini. Video ini saya buat jam 2.18 nih, 6 jam setelah Slim 9.2.0 ini rilis. Sangat excited sekali dengan Slim yang baru ini karena ternyata fiturnya sangat baru, jadi nggak bisa bikin saya tidur. Jadi saya explore dan sekarang saya review yang saya tahu ya. Kalau yang nggak tahu teman-teman nanti bisa bantu, bisa komentar juga di kolom komentar. Oke, yang pertama ini fixednya ini perbaikan. Ini fixed itu perbaikan, invalidate on upgrade. Jadi sebenarnya sebelumnya ada masalah di upgrade. Saya belum pernah mengalami masalah sih di upgrade, tapi sebenarnya ada masalah dan sekarang sudah diperbaiki untuk upgrade Slim 5 cendana ke bawah. Jadi sekarang dari Slim 5 cendana ke bawah mungkin sudah tidak ada kendala lagi ya untuk upgrade, alhamdulillah. Dan kemudian kita langsung masuk ke fitur tambahannya, file attachment, download, counter report. Jadi gini, kita langsung login ke menu itu ya, ke menu apa? Ke menu admin. Oke, saya login ke menu admin seperti biasa. Silakan masukkan URL-nya karena di sini kan dihilangkan ya untuk masuk ke menu admin. Ini udah tampilan admin nih. Ini file attachment, download, counter report. Jadi di bagian reporting di sini ada laporan baru namanya download counter. Jadi ketika teman-teman mengupload sebuah attachment ya, file attachment, nanti kalau ada yang buka ini langsung ke record, ke hitung gitu, ke counter berapa kali dihitung seperti itu. Jadi ini sangat berguna sekali buat rekan-rekan yang menggunakan digital library seperti file attachment seperti itu. Jadi ketahuan nanti file ini dibuka berapa kali, yang paling banyak buku apa gitu. Jadi ini sangat berguna. Terima kasih karena memang ini salah satu fitur yang dibutuhkan oleh banyak wisatawan, apalagi menghadapi pandemi ini ya. Digital library itu jadi penting, jadi ketahuan yang menggunakannya atau di downloadnya berapa itu udah ketahuan. Hatur nuhun Slim Developer Community, para developer. Kemudian yang kedua ada bibliolog preview. Nah seperti ini bibliolog preview gitu. Nah misalkan kita klik salah satu buku, misalkan yang ini. Nah di sini ada tombol tambahan, tombol log. Jadi di sini akan ketahuan siapa aja yang sudah melakukan perubahan. Di sini username-nya siapa, karena kan pustakawan itu biasanya lebih dari satu ya, dan mempunyai akses untuk merubah bibliografi. Jadi yang udah merubah, mengganti, itu nanti ketahuan siapa yang terakhir mengubah siapa gitu. Jadi kalau ada kesalahan di bibliografi bisa dilihat, ya bukan untuk melihat siapa yang salah ya, tapi mungkin untuk memperbaiki. Itu mungkin yang kedua. Kemudian selanjutnya upload picture to and from local server in CK Editor. Ini saya kurang ngerti ya, apalagi ada istilah CK Editor ini. Jujur saya belum tahu. Jadi mungkin rekan-rekan bisa komentar di bawah apa itu sih CK Editor itu. Kemudian sini juga ada update CK Editor. Kalau saya klik atau saya cari di Google apa itu CK Editor, di sini tampilannya sebentar. CK Editor adalah teks kaya yang memungkinkan penulisan konten langsung. Nah saya kurang mengerti, jadi mungkin yang mengerti nanti bisa komen di bawah apa itu CK Editor. Dan ini juga ada update nih. Langsung saja ke sini, search cluster on default template for Elasticsearch. Nah mungkin apa ya, sama mungkin silakan yang tahu komen ke bawah apa ini. Kemarin juga sudah ada workshopnya dari Mas Ido Alif
sayang sekali saya udah bayar itu waktu ikut workshop, tapi karena ada kegiatan di kantor jadinya nggak bisa ikut. Nanti saya tanyain deh ke para masternya seperti apa sih yang ini. Tapi kalau yang tahu silahkan komen ya. Kemudian easily change about us information in OPEC. Jadi seperti ini nih, coba saya buka di tab yang baru, host baru. Nah, di bagian bawah ini ada about us. Tadi udah saya coba ganti. Ini sekarang gampang, kalau mau ganti ini nggak usah masuk ke source code. Jadi kita bisa ganti di temanya langsung. Di sini tema, kemudian pilih yang customize-nya. Nah, di bagian bawah di sini bisa kita langsung ganti. Ini coba tes about us. Mohon maaf, saya geser sini biar pas. Nah, ini coba tes about us. Sekarang kita ganti about us. Kita ganti ya. Kemudian kita reload, ganti nggak? Nah, udah ganti kan about us. Jadi sekarang udah nggak harus langsung ganti di source code-nya gitu. Jadi langsung di template-nya bisa. Kemudian GUI access to generate new file for bibliography and membership. Jadi di sini sekarang kita dipermudah bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan field baru di menu bibliografi dan membership. Di sini ada custom field. Nah, di sini tadi saya udah tambahin ya, coba-coba. Sekarang kita coba lagi deh di menu membership sekarang. Menu membership misalkan labelnya fakultas. Nah, nanti di sininya mau pilih teks langsung input atau drop down. Drop down itu pilihan. Saya sih lebih senang drop down. Kemudian is public-nya nanti kita lihat ya, is public itu seperti apa. Ini nggak usah diisi. Yang ini drop down-nya apa aja, misalkan fakultasnya ada ekonomi, tambah lagi pilihannya fakultasnya manajemen seperti ini. Kalau note-nya itu nggak diisi nggak apa-apa, save. Nah, kemudian nanti kita coba masuk ke menu membership, kita coba add new member, kemudian nanti kita cari ada tambahan. Nah, ini fakultas nih, dulunya kan nggak ada nih, nah, sekarang jadi ada. Nah, jadi buat rekan-rekan yang perlu informasi tambahan di field-nya, pasti ada ya yang perlu. Nah, itu sangat bermanfaat si custom field ini. Jadi nggak perlu sekarang masuk ke source code ganti apa gitu. Kalau yang dulu kan seperti itu, sekarang udah gampang, alhamdulillah. Nah, kemudian ini security enhancement for CRSF. Ini saya nggak tahu CRSF itu apa, tapi kalau kita search di Google, coba kita lihat. Ini pemalsuan permintaan lintas situs juga dikenal sebagai serangan satu klik atau sesi berkendara. Kurang mengerti ini artinya apa? Mungkin rekan-rekan yang tahu bisa bisa share di kolom komentar apa itu CSRF. Sementara sampai saat ini saya belum tahu CSRF itu seperti apa. Tapi kayaknya lebih ke keamanan ya, ke security, peningkatan keamanan. Kemudian selanjutnya download book cover directly using URL or search to DuckDuckGo service. Nah, seperti ini misalkan kita mau ganti gambar nih. Misalkan gambarnya yang ini kita ganti ya. Nah, kalau sekarang kalau mau nambahin gambar, kalau yang lama kan cuma ini doang, use file doang. Kalau sekarang ada ini, ada paste URL atau trying search in DuckDuckGo. Nah, kalau misalkan kita ingin, dan bagusnya ini trying search-nya ini berdasarkan nama ini nih, berdasarkan nama ini. Kalau misalkan namanya kita ganti jadi Harry Potter, coba ya. Ini Harry Potter nggak nih trying search-nya? Oh kan, langsung ke Harry Potter. Nah, di sini kan ada nih. Jadi kita bisa langsung cari di sini buku yang sesuai. Nah, kalau ada yang sesuai, caranya klik kanan, copy image location, ininya kita close, kemudian ini kita paste di sini, kita klik download, gambarnya berubah. Oke, mantap kan? Nah, kita update jadi Harry Potter di sini. Nah, buku ini jadi Harry Potter, kita reload. Nah, kan berubah kan gambarnya. Oke, cepet banget nih, nggak usah nyeken-nyeken. Kalau selama ada masih
Kalau selama masih ada di internet, kita tinggal copy image location aja, udah download otomatis. Mantap. Oke, yang ini udah ya. Kemudian cover image sama yang dibuat tulis. Nah, ini fitur yang baru, tampilan yang baru. Jadi kalau Slims yang lama itu 911 ke bawah, di sini cuma judul aja. Kalau sekarang ini ada gambarnya, ada fotonya. Jadi kalau teman-teman biasanya nih bukunya sama nih, tapi kan covernya beda. Jadi kita harus klik satu-satu. Nah, kalau sekarang dari covernya aja udah kelihatan, udah beda. Mantap kan? Nah, kemudian item badge detail, item code badge generator. Ini updatean. Jadi seperti ini nih. Kita coba edit salah satu bibliografi. Nah, kalau yang lama itu cuma add new pattern doang. Kalau sekarang ada optionnya, ada tambahan option untuk menambahkan informasi lokasi, collection tipenya seperti apa, dan seterusnya. Jadi ada pengembangan di sininya. Mantap. Oke, selanjutnya capture fitur to forgot your password recovery mode. Jadi begini, kalau misalkan teman-teman ada yang lupa password, kalau kemarin-kemarin kan lupa password itu masuk ke PHP My Admin ya. Nah, kalau sekarang enggak, di sini klik aja. Kalau saya ulangi ya, kalau di menu login Slim yang sebelumnya, di sini nggak ada forgot my password, itu nggak ada. Kalau sekarang ada. Jadi kalau misalkan lupa password, tinggal klik aja. Kan di profil usernya itu kan kita nyimpan ini email. Nah, emailnya masukin di sini. Kemudian ininya, misalkan ini nih email saya. Kemudian klik I'm not a robot. Tunggu sampai selesai. Nah, kemudian reset my password. Nah, nanti akan ada email ke email yang dituju ini untuk mereset password. Nanti kita bikin password baru, kemudian login menggunakan password tersebut di Slim ini. Jadi ini udah sangat canggih, bro. Mantap. Kemudian ini browsement reporting modules. Nah, kita kembali ke menu admin ya. Oke. Nah, di sini di bagian reporting sekarang ada procurement report. Nah, procurement report itu sederhananya begini. Ini ada rekapitulasi penambahan buku per tahun. Jadi tahun 2020 kita menerima buku berapa nih, ada berapa eksemplar, ini klasifikasinya apa aja. Mungkin seperti itu ya kalau saya perhatikan. Jadi procurement report ini mungkin lebih ke pengembangan pustaka laporannya. Per tahun kita nambah bukunya itu berapa. Di sini kelihatan. Biasanya kan suka ditanya sama pimpinan, tahun ini bukunya nambah berapa. Nah, di sini udah kelihatan. Mantap. Kemudian change logo personification system module available in system no. Seperti ini nih. Nah, kalau dulu kan kalau kita mau ganti logo ini, nah logo ini nih, kita kan harus masuk ke template, terus ngopiin fotonya, logonya, baru dia ganti logonya. Nah, kalau sekarang di menu system configuration di sistem, kita bisa langsung browse gambarnya, kita mau gambar apa nih. Misalkan saya ganti misalkan ke gambar ini ya, ke gambar masjid. Nah, tinggal klik aja, langsung save setting. Udah deh, nggak perlu masuk ke source code segala macam. Disitu udah langsung ganti. Mantap kan? Oke. Nah, itu fitur yang terbaru. Ini perbaikannya, flag icon when change translation. Ini saya nggak ngerti, nggak tahu apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar di kolom komentar. Selanjutnya ya, ini yang update-nya terbaru, webcam access in HTML5. Jadi gini nih, misalkan teman-teman punya webcam, ya webcam yang dipasang di komputer. Nah, ketika bikin keanggotaan, daftarin anggota baru, kita bisa langsung pakai webcam tersebut buat ngambil gambar foto si pemustaka tersebut, si user. Nah, caranya tinggal load kamera, pakai webcamnya tentunya ya. Nah, kalau ini kan nah ini kan foto saya tuh. Nah, jadi gitu. Jadi kalau pakai webcamnya yang ke belakang kan nanti bisa moto yang si siswa atau mahasiswanya gitu. Jadi nggak usah
kirim email ke email kita buat dapetin foto si mahasiswa atau siswa tersebut. Jadi bisa langsung dipoto, kayak bikin KTP lah kayak gitu. Pernah kan ya bikin KTP langsung kan dipoto di tempat. Nah seperti itu. Kalau di Slim 911 ke bawah itu kan nggak ada, kalau sekarang udah ada, alhamdulillah. Dan tinggal save, nanti fotonya langsung ke report save gitu. Kembaliin ya. Oke, nah selanjutnya personalized backend user template. Nah jadi ini maksudnya ketika kita kan pemustaka itu biasanya lebih dari satu orang ya, ada librarian system user. Nah di sini, nah kalau yang lama, user yang lama itu menu user itu nggak ada templatenya. Jadi templatenya itu ya cuma ngikutin template bawaannya, nggak bisa pilih-pilih. Yang bisa pilih-pilih kan cuma admin doang. Nah kalau sekarang biar nggak sisirikan, usernya juga bisa pilih templatenya sendiri, mau yang default, mau yang mode malam, Acacia DZ kayak gitu. Jadi udah nggak sisirikan sekarang, mah bisa pilih mau yang ini, mau yang mode malam seperti itu. Ini user ya, bukan admin, jadi hak aksesnya itu terbatas. Oke, selanjutnya option for disabling voice in visitor log. Nah di visitor log itu kan biasanya suka ada suaranya kalau kita masukin. Coba ya, saya masukin ID saya nih. Iman Chowdhury, thank you for inserting your data to our visitor log. Nah, kadang-kadang kan ada suaranya. Nah, sekarang itu bisa kita hilangkan suaranya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan perpustakaan lagi rame, orang-orang lagi serius baca buku, terus kedengaran ada suara visitornya, langsung kan pada dilirik gitu. Nah kalau sekarang biar nggak mengganggu konsentrasi para pemustaka, mungkin bisa di mute gitu suaranya. Nah caranya itu ke tema, kemudian ke tema yang digunakan. Nah di bawahnya itu visitor log voice kita bisa disable. Ini kan enable, jadi disable. Kalau dulu kan mau disable itu cabut suaranya dikecilin gitu, atau speakernya dicabut. Kalau sekarang langsung aja di sini tinggal disable. Oke, selanjutnya show information and exporting. Nah jadi kalau misalkan kita export nih, bibliografi data export ataupun item export, nah nanti di sininya itu ada tambahan ini nih, title-nya ada GMD, edition, ISBN, title, dan seterusnya. Kalau dulu kan nggak ada. Nah kalau sekarang itu ada, tapi itu juga dengan pilihan mau yes atau enggak. Kalau misalkan pengen ada jajaran title seperti ininya, kita bisa centang di sini yes. Kalau nggak mau, bisa kita uncheck di sini. Kemudian ini updatean bahasa Indonesia translation, mungkin bahasa Indonesianya diperbarui. Kemudian forgot your password recovery mode seperti yang tadi udah disampaikan ya, kalau yang lupa password. Kemudian option to show or hide per column. Nah yang ini yang tadi udah. Kemudian PDF reader for mobile. Nah kalau yang ini saya belum melakukan percobaannya langsung karena harus ke hosting. Jadi nanti deh saya coba upload si Slim yang terbaru ini, sekalian upgrade yang di hosting juga. Jadi nanti saya akses di HP, tampilannya seperti apa. Kayaknya lebih bagus deh CSS-nya, tampilannya lebih responsif mungkin ya. Oke, mungkin itu saja review terbaru saya. Saya udah review atau recording berapa menit nih, 19 menitan lah. Belum nanti diedit berarti kurang lah. Udah malam nih, udah 2:30, waktunya tidur. Mungkin nanti besok hari Minggu, hari Minggu ya. Hari Minggu saya liburan, mungkin nanti editingnya malam Senin. Hari Senin lah saya upload kalau nggak ada kendala. Jadi terima kasih, sampai ketemu nanti hari Senin, nanti saya upload. Dan perkembangannya seperti apa nanti akan saya review lagi mungkin. Itu saja reviewnya. Terima kasih developer Slim. Karyanya sangat berharga sekali. Ini adalah open source yang menjadi pilihan saya, yang saya gunakan di institusi perpustakaan saya. Karena ya Slims itu ya otomasi dengan style,
dengan gaya yang keren lah, yang bagus sekali menurut saya. Ya mungkin seperti itu review dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya kalau mau subscribe nggak apa-apa ya, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting ilmunya dapat. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.